Nah ini salah satu alasan yang sebabnya kenapa dikerjakan oleh Abu Hurairah. Bisa juga maknanya yang dimaksud dengan riwayat ini adalah sujud dalam sholat. Sujud dalam sholat ya. Artinya sementara mengimami sholat, Abu Hurairah pas tiba di ayat 21 beliau sujud. Dan kemungkinan besar Abu Rafi' tidak faham masalah itu atau belum faham. Kalau ada ayat sujud disunnahkan sujud. Makanya setelah salam dia tanya, tadi anda dalam sholat itu sujud apa? Maka Abu Hurairah lalu menjelaskan, saya pernah sholat menjadi makmum di belakang Nabi dan ini dilakukan sujud, makanya saya sujud dan saya akan terus menjaga itu sampai saya wafat, gitu kan? Dan Allahu a'lam makna kedua jauh lebih tepat. Ya, artinya memang bacaan ini dikerjakan atau sujud ini dikerjakan dalam sholatnya Abu Hurairah yang biasa dikenal dengan sujud tilawah. Baik, kita ambil pelajaran daripada hadis ini. Yang pertama kedudukan Abu Rafi' radhiyallahu anhu atau rahimahullah, ya, di mana beliau yang menceritakan kronologis daripada sholatnya di belakang Abu Hurairah dan tepatnya di waktu sholat isya, dan Abu Hurairah mencontohkan pada saat membaca surah Al-Insyiqaq tepatnya di ayat 21 beliau sujud dalam sholatnya. Pelajaran yang kedua, ya, kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana sahabat yang mulia ini bernama Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr, dan beliau berasal dari kota Taif. Ya. Tidak asing kota Taif buat kita sekarang karena sering didatangi oleh para jemaah haji, jemaah umroh ya. Jadi dulu waktu Nabi SAW mengepung kota Taif, Allah belum mengizinkan untuk menembusnya itu ya. Tetapi mereka tunduk setelah terjadi perang Hunain dan sempat para wanita mereka dan anak-anak mereka menjadi tawanan kaum muslimin. Akhirnya mereka datang untuk menyatakan masuk Islam dan dibebaskan oleh Nabi SAW itu ya. Dan ini juga efek daripada doa Nabi. Waktu Nabi SAW berdakwah kurang lebih 10 tahun di Mekah, itu semua totalnya 13 tahun, tapi 10 tahun masa kenabian di Mekah, tidak ada orang yang masuk Islam kecuali 153 orang saja. Karena betul-betul waktu itu diisolasi sekali Islam. Jadi tidak boleh orang bertanya tentang Islam, tidak boleh orang belajar Islam, dan kaum muslimin di Mekah waktu itu tidak aman. Setiap kali ditemukan ada yang pukul, ada yang ambil hartanya, ada yang bunuh, nggak kena hukum. Maka Nabi SAW berpikir untuk mengekspansi dakwah beliau, coba berdakwah di luar kota Mekah, kemudian beliau menuju ke kota Taif. Tapi orang-orang Taif menolak pada saat itu. Ya, pemimpin-pemimpin mereka dalam sebuah asar disebutkan setelah didatangi oleh Abu Lahab